Kota kecil itu panas, terlalu panas untuk ukuran pagi hari. Tapi tak sepanas hati seorang anak perempuan yang menyaksikan ayahnya bersusah payah memperbaiki motor tua pelanggan hanya demi sesuap nasi. Di sebuah bengkel kecil yang berdinding sengkaratan, berdiri Pak Rojali, pria tua berusia 61 tahun, berkeringat, tangannya penuh oli. Ia dikenal warga sebagai montir jujur yang tak pernah ambil untung lebih dari 5.000 per servis. Tak jauh dari sana, terlihat seorang perempuan muda, cantik, sedang duduk bersila di lantai bengkel, mengenakan singlet putih polos dan celana jeans belel. Kulitnya putih bersih, wajahnya seperti boneka, namun penuh bekas luka dan debu yang disembunyikan. Warga-warga mengenalnya sebagai Mira, anak montir. Mereka tak tahu bahwa sebenarnya Mira adalah Ibda Mira, anggota Satuan Intel Kepolisian usia 28 tahun yang sedang menyamar. Setiap hari sepulang dari tugas, Mira tak pernah gengsi membantu sang ayah. Dia tahu gaji Intel kecil dan hanya cukup buat biaya kos dan bensin. Ayahnya pun sudah terlalu tua untuk menanggung beban hidup sendirian. "Pak, kalau motor ini selesai, bayarnya berapa?" tanya seorang pelanggan. 30.000 aja mas, yang penting jalan, jawab Pak Rojali. Tersenyum, menahan nyeri pinggang. Sungguh kehidupan yang sederhana, tapi mereka bahagia. Hingga suatu siang, motor tua milik Pak Rojali yang biasanya dipakai antar spare part dibakar orang tak dikenal di depan bengkel. Warga hanya bisa menonton dari kejauhan. Tak ada yang berani menolong. Di balik asap tebal, terdengar tawa beberapa pria bertubuh besar berkostum hitam lusuh, rambut gondrong dan penuh tato. Salah satunya tertawa keras, menunjuk ke arah bengkel. "Biar tahu rasa, bilang sama anak lo, jangan ikut-ikutan ngurusi dunia kami." Mereka naik motor besar dan pergi. Pak Rojali hanya bisa terduduk, matanya memerah menatap motor satu-satunya yang habis dilahap api. Itu adalah harta terakhir yang ia cicil selama 2 tahun dari hasil servis motor keliling kampung. Mira datang berlari. Terlambat. Dia lihat ayahnya gemetar. "Pak, siapa yang ngelakuin ini?" "Preman, preman pasar. Katanya bos mereka namanya Joker." Mira terdiam. Nama itu familiar. Dulu saat dinas di barat kota, nama Joker selalu muncul dalam penyelidikan kasus pemalakan, pembakaran kios, hingga penggelapan uang parkir liar miliaran rupiah. Hari itu, Ibda Mira tahu, ini bukan cuma masalah motor tua. Ini tentang harga diri, tentang ketidakadilan, tentang ekonomi yang diinjak-injak oleh geng kriminal. Dan yang lebih penting, ini tentang membela satu-satunya orang yang ia cintai di dunia ini, ayahnya. Malam harinya saat ayahnya tidur, Mira menatap foto lama. Dirinya mengenakan seragam polisi lengkap. "Aku janji, Pak, aku nggak akan biarin mereka tertawa lebih lama." Ia berdiri di depan cermin kamar kosnya, mengenakan kembali singlet putihnya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya tajam, nafasnya berat. Hari ini dia tak hanya jadi anak montir. Hari ini dia kembali menjadi seorang polisi. Tapi bukan untuk tugas kantor. Ini pribadi. Ini soal harga diri. Di Mapolres, ia menghadap atasannya langsung, mengajukan permintaan penyamaran sukarela tanpa dukungan unit resmi. "Saya minta izin operasi diam-diam, Komandan. Saya tahu markas Joker ada di kompleks pasar tua belakang terminal. Mereka pegang perputaran uang haram dari parkir liar dan pungutan lapak. Nominalnya bisa ratusan juta per minggu," ucap Mira. "Mira, ini terlalu berbahaya. Mereka sudah bakar motor ayahmu. Kamu pikir mereka nggak tahu kamu siapa?" "Justru karena mereka pikir saya cuma anak montir, saya punya peluang masuk tanpa curiga." Setelah diam beberapa detik, sang atasan menyerahkan satu map merah. "Kalau kamu serius, lakukan dengan rapi. Tapi ingat, kamu bergerak sendiri. Tak ada backup sebelum kamu aktifkan sinyal darurat." Hari berikutnya, penyamaran dimulai. Mira mengganti penampilan. Rambutnya diacak, wajahnya dibuat lebih gelap dengan olesan jelaga knalpot, mengenakan jaket belel dan celana sobek.
Ia membawa sepeda motor tua hasil modifikasi sendiri dan mulai nongkrong di area pasar belakang terminal, markas tidak resmi kelompok Joker. Tempat itu seperti kota kecil dalam kota. Preman-preman berbadan besar, bertato, berjanggut, dan berkaos hitam lusuh mondar-mandir di depan kios-kios. Uang parkir, uang keamanan, dan bahkan uang izin buka toko ditarik secara paksa dari pedagang kecil. Salah satu preman bahkan menarik uang dari seorang ibu penjual sayur yang menangis karena baru rugi besar. Mira melihat itu dari jauh dan rahangnya mengencang. Hari pertama, dia hanya mengamati. Hari kedua, dia mulai mendekat dan pura-pura jadi kurir bensin eceran. Hari ketiga, ia berhasil menyelinap ke dalam lingkaran luar kelompok Joker. Tugas kecil seperti jaga pintu belakang atau bantu jaga gudang mulai dipercayakan kepadanya. Semakin dalam dia menyusup, semakin busuk bau uang haram yang ia temukan. Dalam satu hari, ia menghitung setidaknya 12 juta masuk dari pungli parkir dan lapak. Dan itu baru satu blok pasar. Uang itu dikumpulkan dalam kantong plastik hitam besar. Lalu diserahkan ke seorang pria sangar yang dipanggil Bos Joker. Joker, pria tinggi besar berusia 46 tahun, berambut gondrong, tangan penuh tato, mengenakan kaos hitam sobek dan kalung rantai logam. Duduk di sebuah kursi plastik merah, seperti raja pasar gelap. Kalau lo mau kerja lebih lama di sini, lo harus loyal. Jangan banyak tanya. Dan jangan sekali-kali ngelaporin kita ke siapapun. Nyawa lo taruhannya, ucap Joker kepada Mira, yang ia pikir hanya anak jalanan biasa. Mira hanya menunduk. Tapi di balik senyum kecilnya, ada niat yang sedang menunggu waktu meledak. Malam itu, di kamar kecilnya, ia membuka tas dan mengeluarkan helm taktis, rompi anti peluru, dan pistol Glock 19. Besok, aku akan masuk lebih dalam. Dan setelah itu, kalian akan tahu siapa yang kalian bakar motornya. Di balik semrawutnya pasar belakang terminal, Ibda Mira kembali menyusup sebagai kurir bensin dan anak jalanan pemulung. Wajahnya penuh jelaga, rambutnya dibiarkan acak-acakan. Tapi di balik penyamaran itu ada intelijen penuh strategi yang perlahan menembus inti sarang preman. 3 hari berturut-turut, Mira berhasil membaur dalam sistem. Ia mencatat pola pergerakan uang dan personel. Uang hasil pungli dari lapak-lapak kecil dikumpulkan setiap siang jam 2, lalu dibawa masuk ke gudang belakang yang dijaga 2 preman bersenjata celurit. Setiap transaksi uang di sana tidak pakai rekening, murni tunai. Uang receh dan lembaran 50 ribuan dari ibu-ibu penjual sayur dikumpulkan menjadi bundelan puluhan juta. Uang itulah yang kemudian diputar untuk membayar keamanan mingguan oleh jaringan preman besar yang lebih tinggi. Informasi yang sangat penting bagi penegak hukum. Tapi, menyusup lebih dalam butuh pengorbanan besar. Hari itu, Mira dipaksa ikut dalam pengambilan uang paksa di lapak pedagang kaki lima. Ia melihat langsung bagaimana seorang bapak tua penjajah gorengan diintimidasi karena telat bayar sewa lapak. Lo udah 3 hari nggak setor. Nggak ada ampun Bang Joker perintahin. Lo mau dagangan lo dibakar juga, kayak yang lain. Bentak salah satu preman. Mira diam, mencoba menahan amarah. Tapi tubuhnya gemetar. Seketika, si preman menendang meja dagangan bapak tua itu hingga terbalik. Gorengan berserakan di tanah. Minyak panas tumpah dan kaki si bapak kena siraman minyak panas itu. Jeritan kesakitan membuat Mira kehilangan kendali. Dia langsung menahan tangan si preman, memutar pergelangannya ke belakang. Cukup, lo nggak lihat dia udah tua? Si preman terkejut. Semua orang di sekitar pun kaget, termasuk Joker yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Joker menghampiri. Siapa lo? Anak baru bisa gaya. Lo pikir ini tempat amal? Mira menunduk cepat, mencoba mengalihkan emosi. Maaf bang, gue cuma kepancing. Ingat bokap gue dulu dagang juga digusur paksa. Joker menatap tajam lalu tertawa pelan. Lo punya jiwa. Lo boleh ikut jaga uang di gudang mulai besok. Tawaran itu terlihat seperti kepercayaan. Tapi bagi Mira, itu artinya dia sudah masuk ke pusat sarang. Satu langkah lagi menuju bukti kuat untuk penindakan.
tapi juga satu langkah lebih dekat ke bahaya besar. Di tempat berbeda, di dalam kamar kosnya yang sumpek, Mira membuka ponsel rahasia dan mengirim satu pesan singkat. Sinyal alfa disiapkan. Titik koordinat. Gudang pasar belakang terminal. Tunggu, aba-aba. Ia menatap ke cermin kecil di atas meja. Wajah jelaga itu tak menutupi matanya yang mulai lelah. Tolong jangan sampai aku gagal. Kalau mereka tahu siapa aku habis. Di dalam sana, Ibda Mira berdiri diam di sudut ruangan, menyamar sebagai anak baru yang dipercaya membantu mencatat dan menjaga uang harian. Di depannya ada dua karung plastik besar berisi uang tunai, campuran recehan, lembaran 20.000 dan 50.000, yang kalau dihitung kasar jumlahnya bisa mencapai 80 juta lebih. Itu baru dari pungli pasar selama 2 hari. Uang itu dikumpulkan untuk disetor ke jaringan preman tingkat kat atas malam nanti. Mira tahu, waktu penyerbuan harus segera. Ia mengatur posisi, mengenali pintu keluar darurat, dan memperhatikan jumlah personel di sekitar gudang. Tapi, belum sempat ia kirimkan sinyal final. Sebuah suara berat menggema di dalam gudang. Gue udah curiga dari awal. Itu suara Joker. Pria bertubuh besar, berambut gondrong dan penuh tato itu berdiri di pintu masuk, bersama 4 preman lain membawa senjata tajam. Mira kaget. Ia coba tetap tenang. Maksud lo, Bang? Joker melangkah perlahan ke arahnya. Matanya tak berkedip. Ia mengangkat satu foto dari tangannya. Cetakan foto Mira berseragam lengkap. Dari artikel berita online lama. Lo pikir gue bego? Intel ya lo. Dari awal lo udah terlalu pinter buat anak jalanan. Mira berusaha menggapai pinggangnya. Tempat pistol kecil biasanya diselipkan. Tapi, terlalu lambat. Dua preman langsung menangkapnya dari belakang dan membantingnya ke lantai beton. Kepalanya dibenturkan, tangannya diikat, mulutnya disumpal dengan lakban. Joker mendekat, lalu melempar sebuah benda ke lantai. Gergaji mesin masih mati, tapi tajamnya terlihat baru diasah. Biar semua anak buah gue lihat, inilah nasib pengkhianat. Badan lo akan gue potong kecil-kecil, lalu kita kubur di dalam tumpukan sampah pasar. Lo mau perang poluan boneka? Sikat! Salah satu anak buah Joker menyalakan mesin gergaji. Suara bergetar memekakan telinga. Getarannya seperti neraka yang datang perlahan. Mira menggeliat. Ia mencoba menggapai ponsel kecil rahasia yang masih tersembunyi di balik ikat pinggangnya. Dengan sisa kekuatan, ia menekan tombol darurat. Dalam hitungan detik, alarm senyap berbunyi di markas Satreskrim. Tepat saat gergaji hendak menyentuh lengannya, suara keras memecah udara. Tangan di atas, semua tidur di tanah. Ini polisi. Pintu gudang dijebol. Puluhan anggota polisi berseragam lengkap, mengenakan helm taktis dan rompi anti peluru, menerobos masuk dengan senjata laras panjang. Tembakan peringatan menghentak udara. Preman-preman panik, sebagian melawan, sebagian mencoba kabur. Tapi semua sia-sia, gudang itu sudah terkepung. Joker mencoba menyeret Mira sebagai sandera. Tapi seorang penembak jitu sudah memantau dari atap. Satu tembakan ke kaki membuat Joker terjatuh dan meraung kesakitan. Mira berhasil dibebaskan oleh dua rekan sesama polisi. Tubuhnya lemas, wajahnya berdarah, tapi matanya tetap menatap tajam. Tangkap semua, bawa ke markas, pastikan uang itu disita sebagai barang bukti, dan biar kota ini punya keadilan sedikit hari ini. Ibda Mira duduk di tangga belakang gudang, tubuhnya gemetar. Luka di pelipisnya mengeluarkan darah tipis, tapi dia tak menggubris. Seragam taktisnya penuh debu dan noda. Tangannya masih mencengkeram pistol, meski misi sudah berakhir. Di hadapannya, Joker kini tergeletak di atas tandu darurat. Kaki kirinya berdarah akibat tembakan, tangannya diborgol, mulutnya masih mengumpat meski nadanya lemah. Puluhan anak buahnya telah ditangkap, dibaringkan berjajar dengan wajah kelelahan dan ketakutan. Uang tunai senilai ratusan juta rupiah disusun dalam kantong-kantong bukti oleh tim forensik dan penyidik.
Kamera dokumentasi terus memotret tiap sudut, setiap tanda transaksi ilegal, dan bahkan coretan perhitungan pungli yang ditemukan di papan tulis reyot dalam gudang. Ini bukti kekuatan uang kotor bisa membangun kerajaan gelap. Tapi semua itu selesai hari ini, ucap salah satu perwira polisi senior di lokasi. Beberapa jam kemudian, di markas kepolisian, Mira duduk di ruang interogasi kecil. Wajahnya lelah, matanya sembab, tapi sorot matanya masih menyala. Ia memberikan kesaksian sambil menunjukkan semua catatan, peta gudang, hingga rekaman audio dari penyamarannya. Rekannya yang lain memaparkan hasil sitaan. Uang tunai 184 juta dari 2 hari, hasil pungli, 6 senjata tajam, 1 buku catatan distribusi uang ke jaringan atas. Daftar nama-nama oknum yang terlibat. Ini bukan hanya kemenangan operasi kecil, ini pembongkaran sistem pemalakan berlapis yang selama ini merugikan ratusan pedagang kecil. Malamnya, Mira kembali ke bengkel tua tempat ayahnya menunggu. Motor tua yang pernah dibakar kini terganti dengan motor baru hasil patungan anggota tim satuan khusus sebagai bentuk penghormatan atas keberanian Mira. Pak Rojali menangis. Kamu nggak apa-apa, nak? Nggak, Pak. Semua selesai. Mereka berpelukan. Di balik pelukan itu, Mira menahan gemetar emosinya. Bukan karena luka, tapi karena beban batin yang ia bawa selama penyamaran. Ia tidak ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin ayahnya bisa hidup damai, tanpa takut, tanpa dihina, tanpa dirampas. Keesokan harinya, berita penyergapan itu viral. Headline di media online lokal dan nasional menulis, Intel cantik bongkar sarang preman selamatkan ratusan pedagang kecil dari jeratan pungli.